surprisein dong. Kalau yang seru tuh surprisein Kyrie lah langsung. Oke, tapi biarkan tadi seluruh senang-senang di saat Kyrie ulang tahun kita lupakan sejenak. Karena dia harus serius dulu untuk mendapatkan hadiah saat hari ulang tahunnya dia hari ini. Pecah listrik ya, mungkin ulang tahun. Jangan sampai kena HBD di in-game aja. 3 assassin di ban. Tapi untuk power buat Harry sendiri, yang terdepesnya dia adalah Hayabusa yang masih ada. Iya bahkan ya, tapi masalahnya ini bukan Ryota yang bisa mungkin dinaikin untuk priority karena Hayabusa ya. Iya. Kalau diambil dulu atau tetap nih ya, tetap masih dengan edit untuk Hayabusa. Oke. Dan Chip obvious masih menjadi langganan band sekarang dan bahkan di hari ini kita melihat terlengser rekamnya dari tahta mid lane, Yushin dan juga Zaz. Ya, langsung tidak menjadi pilihan ya. Dan ternyata 4 assassin nggak main sekarang. Ada Matilda nih. Pilihan untuk Matilda. Mau ngambil bisa ambil Matilda Alpha, bisa main fighter, menjadi jungler Rebellion. Yap. Atau edit. Ya tetap edit. Edit ya, edit dia. Dan bahkan aku suka banget kalau edit di tangan Kars. Oh iya, bener. Dia pertama all play, kedua dia benar-benar ngasih power pick banget dan ngegendong satu teammate-nya bahkan. Oh Iya, Maniak lagi. sempat maniak. Maniak itu yang mengerikan sekali dari EXP Lane, maniak itu jarang loh. Ya karena jiwa-jiwa bot lane-nya kan keluar kan dengan Iya, Golden Marksman-nya. betul banget. Karena Nah, kita lihat juga ya, banyak banget dari kemarin yang bilang kalau misalnya kapan Onyx kapan Onyx bisa ditumbangin. Mereka nggak suka dominasi Onyx dan bahkan sekarang benar-benar terjadi. Benar sekali, karena bingung mereka. Apakah memang benar yang diharapkan oleh para sobat Mobile Legends Indonesia? Beda Matilda yang kita notes juga ya, ada salah satu hero yang sudah mendapatkan buff keringanan untuk penggunaan mana bersama dengan ini dynamic juga sih. Selain dynamic, kita ngeliat di match hari ini paket ya, Matilda Yip bareng terus nih. Iya. sering banget loh oleh Matilda Youth. Udah. Iya. Dan tadi kan kelihatan memang efisien buat Youth dipakai dengan Dewa tadi. Matilda. Ini masalahnya pertama, udah ini hero deny terhadap seorang Swallow, ini juga powernya Sans zaman dulu. Ini hero powernya dia loh, lupakan jangan ya. Jangan lupakan, jangan dibully banget. Ada balik lah itu. Balik-balik. Ini tapi ada Matilda nih, Alpha bisa jadi kekuatan juga. Atau kalau kita mau mulai gold laner magic lagi kan, Alice. Tuh, agak ngeri ya. Tapi Zaz ternyata masih muncul. Setelah kita nggak ngeliat Zaz dan juga wow kali ini untuk King MATT harusnya. Tapi memang target ya, 3 assassin nih dari Rebellion untuk sosok Kyrie. Ya, tapi target sih target, kaget juga gue pasti gebuk itu kaget gue. Tenang gak? Gue gitu. Boleh agak ada ancang-ancangnya dulu gak? Saya juga kaget. Kaget. Boleh kali suara dulu teriak kalau udah beduk. Oh mau ngeri udah lemah nih. Oke, tapi pick ketiga dari Fnatic Onyx, mereka mau coba untuk priority ke arah hero dari Joy. Oke, 3 magic damage di awal untuk Fnatic Onyx nih. Wow. Itu yang tadi sudah sempat gagal untuk bersinar. Tapi untuk di game kali ini mungkin kita bakal menyaksikan dengan kondisi yang berbeda kayaknya ya. Karena kalau ngomongin flank, karena dia bisa di jump in dan jump out dijemput oleh sosok seorang Matilda. Betul, jadi masih lebih safety lah buat Joy-nya kalau memang putus nantinya ya. Di top of Joy-nya dia dengan jalan dia putus. Balikan gak? Bisa. Kalau ada kristalnya dia bisa balik. Udah putus balikan cemen. Bisa kan? Ada kristal ditaruh, bisa lanjut lagi. Orang-orang cemen bos, kalau udah putus balikan bos. Selesai bos. Nah kan? Sekali aja berarti. Nah, itu dia. Itu dia benar. Nah, Minotaur ternyata yang ditungguin juga datang ya, akhirnya di band. Kan muncul juga sudah. Nah, ada Budi. Tapi kalau ngomongin cara Minotaur ini, mereka mencoba untuk mengantisipasi harusnya kan dia sentral seorang cloud. Tapi agak cukup unik ketika cloudnya sudah di B dan harusnya antisipasinya mereka melakukan terhadap seorang Minotaur dan mereka tutup hal tersebut karena yang ditakutkan mungkin permainan dengan close combat yang dimiliki dari Fnatic Onyx ini di counter setup oleh Minotaur. Ya, berarti dengan di bandnya Minotaur kita bisa tahu hero ke-10 yang akan di ban adalah Tigreal. Paketan ya dari tadi ya. Paketan, itu berdua terus. Yang punya area of effect besar. Betul.
Tapi ya, Moskov dulu yang ditutup karena kayaknya nggak ada flexibility dari Fnatic Onyx. Mereka membutuhkan gold lane, mereka membutuhkan juga di area jungle-nya yang memang masih belum terlihat. Ya, ini kalau mau lawan satu Magic Damager, Harit. Wah, Rame udah Magic Damager. Harit. iya terlalu banyak gak sih? Gua nggak setuju sih kalau Harit ya. Cuma kalau ngomongin secara Slow. winner ya, ini enak kalau misalnya Fnatic itu punya hero yang ada di backline, punya deal damage yang seperti damage persen kan seperti kayak Beatrix atau mungkin mau main secara Ixia, tapi bukan Tiger ya. Bukan, ternyata Lancelot yang lebih concern ke arah itemnya dulu. Ya. Hero power juga buat Enter sebenarnya. Ada power sekali. Ya. Jelas band kemana? Skill marksman di siapa? Itu Martin masih banyak sih sebenarnya ya. Kalau mau strong landing juga ada Clean, bahkan Beatrix, Atau mereka mau terbang dengan Ixia. Ixia Matilda, nah combo juga kan. Tapi masalahnya hero-hero yang tabrak ke backline sudah kelihatan nih ada Cloud. Ya, tapi Darius dulu ternyata yang langsung ditutup sebagai hero-hero momentum juga. Power pick juga untuk Reds-nya. Tapi Reds ini eksplorasinya juga luas ya. Banyak Chow ya. Barat, bahkan Hilo. Sekarang cowok buka lagi. Bukan. Tapi Ruby. Tapi Ruby aku lebih suka banget sih kalau di arah yang bilang pertama. Dia punya power CC besar, dia juga punya dobrakan kuat, dan kondisi dari tim Fnatic Onyx ini, mereka tinggal gimana caranya gold lane ini loh, bebas dia pilih apa aja. Kalau menurut gue ya sekarang ya, kalau dia mau pilih apa aja dia bebas banget. Dia udah tinggal kondisi yang cukup aman, cover ada, initiate ada, Dan mereka bisa flex juga kan Ruby buat Magic. ya high ground ada. Tapi kayaknya Roger udah tersingkir dari opsi gold lane lah ya. Iya. Kayaknya udah berat juga, apalagi melee juga nih untuk setupernya. Tapi ya untuk Rebellion dua yang akan langsung diamankan, apa nih hero untuk Aether? Apakah yang stabil seperti Julian? Tapi aja Alpha kan? Alpha ya harus. Oh iya, Alpha ya. Iya, karena Alpha. Ya, tapi Alpha tanpa soft escape sekarang. One way ticket Alpha sekarang. Tanpa ditemani dengan Matilda. Harus bisa menjaga diri sendiri. Yap. Dan cewek nih bakal memainkan apa? Atau ada flexibility Ruby gold lane misalnya tiba-tiba? Ya, bisa jadi. Gak nutup kemungkinan juga. Yap. Atau dia bakal mau pakai alis. Wah, Magic lagi ya. Wah, Magic lagi. Tapi masalahnya nggak ada yang bisa hit turret sih secara Betul. cepat nantinya. Kayak tetap butuh sosok physical. Brody boleh kalau mereka mau. Kalau mau main yang lain, kalau sekarang Moskov yang udah ditutup, kayaknya dia harus punya posisi lain di Bruno. belakang dan Bruno. Ya, physical. Early game ya, mereka berarti mainkan early game. Habis itu mereka punya positioning. Tapi ngomongin cara kaca, ini harusnya bisa di cover sama Kimboy sih. Masih bisa di apa? Biarkan kalkulasinya. Screening di mirroring, di screening. Bukan dipantau mulu. Iya. Aha. Karena mungkin kerjanya ini untuk pegang Kairi nantinya. Waktu dia sudah mulai set up, sudah mulai ngedash dengan rhythm of joy-nya, udah pegangin dengan defense judgment. Yap, oke. Apakah ini akan menjadi hadiah ulang tahun untuk bisa memutuskan rantai kekalahan yang sedang terjadi di Fnatic Onyx? Karena Rebellion juga dalam keadaan yang sangat-sangat under. Mereka harus bangkit dan kita akan melihat untuk di match penutupan di hari ini. Ya, early to mid game potential dan Rebellion mereka punya sekarang. Mereka ada Alpha untuk melakukan setup dan mereka cukup kuat, apalagi mereka punya combo Kaja bersama dengan Edit. Oke, Rebellion. Mereka sedang haus akan poin. Sedangkan Fnatic Onyx sedang dalam guncangan di awan yang sedang mendung. Mari kita menyaksikan siapa yang mendapatkan game yang pertama. FPL Arena, minta tepuk tangannya. Let's go, let's play halftime. Alright. Tapi kalau ngelihat dari Joy ini ya, kayak ternyata sekarang udah mulai bermunculan lagi. Yap. Kalau Joy-nya ya karena mobilitasnya tinggi banget gitu. Oke. Joy ya. Kayak dia bisa double dash. Ini dia double dash dan dia bakal menjual dari marah bahaya. Jadi itu yang keunggulannya buat Joy juga, dan waktu itemnya jadi, apalagi ada concentrator, dia kayak susah banget nih buat bisa langsung di-bestol cepat, dan dia bisa kembali ke lama. Dengan bernyanyi, dengan cooldown yang cepat juga hampir mirip lah dengan Nolan, cuma lebih lama dikit. Lebih lama dikit. Oke, baik. Terima kasih di sana para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka masih dalam langit yang mendung kalau kita bisa bilang ya. Karena di atas langit masih ada Onyx. Cuma memang Onyx tidak dalam kondisi yang baik, dan saya akan bilang lagi mendung. Oke, dan ini dia bukan tanpa mana sekarang yang buat Cloud Emblem Marksman, ada Swift, bukan kita yang dipakai dan masih dengan Tenacity.
Oke, ada tenacity ya. Beda ya, biasanya build ke arah defensif juga, tapi Edwin, Oh, oh flicker. Wow. Oke, satu source yang cukup mahal pastinya flicker out dari X-Win setelah memang ditempelin sama Kairi. Oke, di saat seperti ini lebih mahal ketika kondisinya adalah kalau pasukan dari Fanatic Onyx, mereka akan sangat bebas untuk mendapatkan dari sampel mereka yang pertama. Itu yang paling mahal loh. Yap. ya. Dan juga beberapa kris yang diambil ya, tindakan sedikit memperlambat EXP yang bisa didapatkan oleh Alpha. Oke, tapi memang ini debut pick ya untuk Clone. Tapi kalau ngelihat dari Swaylo dan Kars, ini memang dua hero yang sering banget digunakan nih di season ini, terutama untuk Swaylo ya dengan Sasnya. Ya, benar yang sudah kena nerf sebenarnya ya untuk Nightmare Spawn yang bisa diambil ya dengan defensive gain yang sudah dikurangi 5%, 15%. Alright, dan sana menuju ke arah turtle sudah mulai dilakukan oleh Rebellion terlebih dahulu. Alright, gerbang sana permasalahan ke Fanatic Onyx bagaimana sifat kepala Retribution di tangan seorang Kairi. Berpaksa sifat ke belakang seorang diri tadi bermain, tapi damage yang diberikan terhadap seorang Kairi tidak cukup. Bahkan drone zoning yang dilakukan oleh seorang Kiboy memang dihindari dari seorang X-Wing tanpa following up damage sama sekali dari Fanatic Onyx. Dan bahkan sebaliknya, dengan adanya Swaylo yang berhasil men-trigger flicker dan flicker dari seorang Kiboy itu lumayan cukup worth it sih. Iya, karena Nightmare Spawn tiba-tiba dibuka juga ya, Iya. coba untuk ngejar ke arah Matilda, tapi ya cukup berat juga. Balik lagi, ini dia untuk debut pick, untuk Res dan juga Sang. Ya, dan kita bisa bilang tadi ya, dengan mungkin yang diambil Rebellion secara spesifiknya bakal bisa dihindari juga dengan dash-nya dia, dengan rhythm of play-nya. Dia akan bisa keluar dari zona yang diberikan dari Nightmare Spawn. Lagi. Benar, tadi patah. Nah, Dikasih bahasa Inggris ikut-ikutan, dikasih bahasa Inggris. Oke, lagi-lagi buat masalah ya guys ya. Jadi tapi jangan berkecil hati untuk Rebels ya. Tadi itu tidak dapat tumpukan dari para caster diprediksi, tapi dia berhasil mendapatkan kemenangan. nah. Karena namanya prediksi is just a prediksi. Jaya. Bukan. Ntar, enggak, jangan. Oke, Oh, 12 tuh. Mahal. Dia pecah seperti Jones begitu saja. Perpasukan dari Fanatic Onyx berhasil menghindari perpasukan dari tim Rebellion dengan sangat mahal. Ini membuat tim dari Rebellion mereka telah menginisiat dan nampaknya ini tidak cukup worth it loh. Ya ini mahal loh, flicker di judgment loh. Oh, sakit banget. Buset, early game pressure dan dia dengan Haskell yang memang dari cewek. Kita lihat ini tidak butuh cover dari seorang Kiboy sebenarnya, tapi dia butuh visionnya. Ya, dia butuh untuk bisa tahu ya posisi musuh di mana. Benar. Nanti dia bisa kabur misalnya kalau memang situasinya cukup berbahaya. Dan cuma X-Wing yang menjaga di bagian bawah. Ini platingan gold harusnya bisa masuk juga. Mungkin Tipis ada ya. 1-2 kali tapi lebih fokus ke hero ternyata buat ceweknya. Masih coba untuk tipis-tipis juga, sementara Turtle kembali muncul. Yep. Dan sekarang Aether harus punya kesempatan untuk bisa dapetin Turtle untuk mengejar ketertinggalan. Lagi dengan startle yang mereka miliki, tapi ingat Kairi udah startnya udah maksimum. Dia udah bisa menunjukkan backline perpasukan dari Fanatic Onyx. Belum ada yang diinisiat. Dan jangan lupakan, pergerakan dari tim Rebel yang berhasil mendapatkan startle dengan sangat manis. Terus skill off dengan Reis. Tumbang itu saja, Reis masuk ke dalam perangkap milik dari tim Banteng. Kali ini, bahkan Manboy di situation yang bottom lane membuat cewek masih bertahan. Oh ini nih. Tuh Haskell. Iya, ini take over ke arah Turtle juga jadi bagus banget ya, kayak Fanatic Onyx mereka seperti tidak satu suara tadi di arah Turtle-nya, karena Kairi memilih untuk seger ke arah Orange Buffet dulu. Ya, dan Res membuka juga tadi ya. Iya. Tapi ada sinkronisasi koordinasi dari Fanatic Onyx. Cewek masih di bawah juga, dan vision yang dibuka oleh Kiboy seharusnya lebih daripada cukup untuk mengamankan posisi cewek. Dan sementara kali ini kembali tenang, walaupun kali ini dari Rebellion mereka punya asa, mereka udah mempersempit dari ketertinggalannya juga nih ya. Dan bahkan dari Kairi masih gak terlalu bermain cukup agresif ya, masih cukup santai dulu, fokus farming dulu, dan terlihat dari game equipment-nya nih sejauh ini. Ya, Blast buat Kairi ya, cuma beda 1 gol atas Aether, kan terlalu jauh berbeda. Tapi untuk golnya Haskell, ini cukup membuktikan bahwa lumayan kuat dan sustain sebenarnya buat ceweknya. Dan apalagi untuk next item bisa menuju ke Berserker Fury. Bahkan untuk damage dari critical yang bakal diberikan oleh Bruno. Oke, dari Fanatic Onyx kali ini mereka kayaknya agak cukup lebih harus berhati-hati ya. Karena aku lihat dari tadi Res ini udah menjadi salah satu target utama juga dari tim Rebellion. Mereka nggak peduli Res ini sekuat apa gitu loh.
Karena selama damage-nya cukup, mereka kan tarik race-nya dari depan sana. Para pasukan tim Fnatic Onyx, mereka telah menunjukkan batang hidung dari seorang Kiboy dan juga cewek secara bersama, dan itu tandanya akan bisa menjadi bahaya atau rotasi informasi dilakukan dan didapatkan oleh Inter, menandakan Matt harus mundur. Dan yang nahan Kairi buat farming di atas nih, buat makan-makan lainnya ada Kars. Dan ini dia ada Cila. Belum sadar. Oke, Fnatic Onyx Cila, salam kenal. Dia belum sempat ketemu kita ya. Kita nggak pernah ada di belakang. Nah makanya kunjungin dong channel Makanya. official Stream Reveal ID nih. Oke deh bos, kalau gitu tapi lihat di depan sana di adjustment. Langsung bakalan terus dan selesai bersingo dan Finland berhasil dan profil di Castle Marisa. Dia tadi cewek nggak bisa dibendung kembali. Mereka berhasil mendapatkan suara carry, damage dari Alpha dan Flicker. Jadi berikan terang cewek ternyata masuk ke dalam perangkap. Itu adalah perangkap di mana Kiboy menenggelamkan cewek ke dalam sumur yang banyak bantengnya. Itu dia ternyata Rebellion, mereka bangkit dengan sinkronisasi, chemistry, dan komunikasi yang berjalan juga. Dan Fnatic Onyx, mereka terlalu bernafsu tadi bahkan. Aku nggak setuju dengan bernafsu, tapi aku lebih setuju terlalu percaya. Oke. Dan jatuhnya kalau itu tadi gagal, transisi akan muncul. Ya, benar banget tadi. Kayak dia juga tumbang kan. Setelah dia berhasil untuk mendapatkan turtle kan. Tapi ya, Rebellion. Dengan keunggulan semacam itu, gold mereka tiba-tiba bisa dapat dan Matt ini sudah mulai menyelesaikan item yang kedua. Demon Hunter Sword first item, second item ada Golden Staff. Ini udah selesai dan Corrosion yang sudah mulai di-skip berarti dia akan menuju Wind of Nature untuk item ketiganya karena berhadapan dengan Bruno. Yap, dan cover up sekarang sudah dilakukan dari Kiboy ya untuk bergerak ke arah ceweknya juga. Menukarkan saja onter-onter turret di arah top dan juga bottom. Sementara ini gold sekarang udah mulai dipegang sama Rebellion dan Matt. Ini bakal menjadi tulang punggung nanti di arah late game. Ya, King Main kali ini dengan adanya udah dua item yang dia miliki, dia siap team fight sih. Karena dia menunjukkan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, tandanya dia pengen ikut team fight terus dibandingkan dia menuju ke arah entah mungkin ke arah Corrosion atau ke arah Halberd. Jadi dia ini benar-benar mau build damage maksimal. Oke. Tapi untuk secara level bukan enter ternyata masih sanggup untuk mengimbangi sekarang dan lihat matnya sendiri yang bisa kayak ini. 2, 3, Nah, ya meleset. Oh, blessing gue, trigger disiplin dari Matt. Ternyata kali ini kita membuat para pasukan dari tim Rebellion harus melepaskan satu top turret mereka. Karena memang tidak ada soft skill lagi. Ya. Perbandingan yang dia miliki saat ini adalah satu top turret yang berhasil dia dapatkan. Tapi bertukar dengan adanya Lord, itu cukup worth it sih. Ya. Worth it sekali. Oke, tapi outer middle bakal dipaksa, harusnya enggak karena Rebellion mereka cukup kali ini untuk mengetahui bagaimana melakukan adanya trade. Ya. Dan ini menjadi satu keuntungan yang cukup besar bagi mereka. Dan dicepetin juga tadi ya melihat adanya situasi yang nggak kondusif tadi untuk di area top. Dan bukan mereka dalam mendapatkan Lord yang pertama dan Lord ini juga seharusnya ini akan bisa mendapatkan mid dan juga bottom turret untuk Rebellion. Ini full of plot twist kayaknya ya. Ini karena ada angin seger nih untuk Rebellion. Wah, ini banteng ini lagi pengen menyeruduk banget ini. Iya. Gak mau kalah dong dengan watak tidur yang satu kan. Iya, bener banget. Tapi lihat kondisinya kali ini, dia berdapat! Gitu? Dikasih itu saja dong, bakal fokus menuju X-Wing. Hilang, tidak ada adjustment yang berhasil membuat para pasukan tenang sekali mendapatkan keuntungan yang maksimal. Rebellion, oke, mereka dapetin momentum, mereka dapetin Lord. Tapi sepertinya terburu-buru menjadi sebuah masalah untuk mereka. Iya, dan itu satu cancellation dengan Donald King yang tepat, respon yang cepat dari Res. Yap. Itu animasi mau angkat tangan bagi defense judgment langsung cancel begitu saja. Yap. Jadi flicker terpakai, defense judgment tidak terpakai sama sekali lagi untuk X-Win. Tapi debat terternya pecah dengan adanya super minion yang lewat di bawah sana. Ya, outer mid-nya juga masalahnya. Ini bakal semakin berat lagi dan ngelihat dari potensi hero-nya early game yang harusnya memang bisa dimanfaatkan dengan adanya Bruno. Tapi kan nggak kelihatan nih Om. Iya. Oh, ya golnya kan terlalu jauh juga ya. Dan Rose Gold Meteor ternyata respect yang dibeli oleh Matt dan Corrosion. Nature dulu ya, bukan yang Nature untuk berhadapan dengan Bruno. Tapi memang melihat adanya Joy bersama dengan Yifting di sini. Terus juga masih ada lagi untuk magic damage yang lain seperti Matilda dan cewek Red Dragon Spear. Yap. Tapi kalau aku berbicara sedikit ya, ini lihat di mana Kars fokus menuju ke seorang cewek. Di depan sana terperangkap, tidak ada tolong yang Kevin sayang sekali. Walaupun trigger yang dilakukan terhadap seorang cewek memang menghasilkan purify, tapi flicker itu terlalu worth it sih. Dan Kiboy memasak dengan dia tahu tidak ada perang worth lagi, mereka akan coba untuk menaksa 3 dari tim Rebellion untuk mundur.
Iya, dan untuk pulang. Kars ini bener-bener outstanding banget di performance-nya, konsisten banget juga, dan gerakan-gerakannya itu bener-bener bagus gitu kalau dilihat. Betul sekali, dan kita melihat kondisi saat ini. Harus tadi untung nggak ada following ultimate, untung nggak ada swallow dekat. Itu kalau ada swallow dekat, kondisinya dari seorang cewek bisa tumbang. Dan juga ini edit ya, dengan full stack-nya ya dia bakal bisa membakar lawannya dengan Rumble Wrap. Atau bahkan dengan stunlock yang bisa diberikan buat si edit juga. Tapi tinggal menunggu untuk follow up karena Inter di level yang 15 seperti ini. Untuk secara potensialnya powernya dia sudah sangat-sangat cukup sekali. Tapi kalau memang dia nabrak sendirian, dia akan bisa dipunish. Dan akhirnya Skyrim punya satu usai. Oke, dan ini kalau ngeliat dari draftnya ya, kayak ada Alpha, ada Matilda yang harusnya mungkin main agresif, ini kelihatannya sangat tenang dari tadi. Iya, mereka juga nggak mau berantem ya. Dan teman-teman juga bermain dengan santai loh. Biasanya dia yang Gas ya? ngegas ya. Karena kondisinya tadi, Woodland mereka udah menang jauh. Dan ketika itu terjadi, harusnya biasanya Onyx itu menggigit. Cuma bermain dengan tempo yang santai dan berbeda, di meta sekarang mungkin menjadi sebuah gameplay yang Onyx baru coba akan jauh develop kayaknya. Tapi nampaknya Wes di depan sana bakal harus coba pelan-pelan ngekit Carlos, karena mereka belum lihat di mana posisi dari X-Win. Dan mereka belum lihat di mana Kyrie berada. Belum juga batang hidup. Belum, masih dicari dulu dan gak buru-buru juga untuk langsung komit ke arah Konsil. Lord dari konsil. Hasil Kevin terjadi di pecah seperti seorang Kipar. Berhasil dua tim yang begitu saja sah. Kembali umpan mulai semua mempermaskan dari tim Red langsung ke belakang. Tapi Davis dan Red Bull yang terbesar. Bahkan kali hilang di tempat. Shuttle terjadi. Calvin Renata mencoba mendapatkan poin tambahan. Reset Lord dan semua cawaman untuk tim Bernatik mendelay. Apa yang didapatkan dari Rebellion, apa yang diinginkan dari Rebellion semuanya ke-delay total. Karena memang udah low juga dan bahkan bakal coba untuk dilanjut oleh Matt. Dilanjut Lily. Ini dari cewek masih ada di sekitar sana. Bahkan cewek bakal bisa datang. Oh, ini bukan Cars after team for this time. Walaupun kondisinya Cars ini harus menukar dengan jiwa dan raganya, tapi mereka ternyata masih mau komit. Yap, Exo juga bakal tarik tumbang. Whatsapp sudah akan jalan ke belakang plastik. Web dan Sopir. Udah ke belakang. Lirik keluarkan dan Sopikal terjadi. Kingman berhasil menumbangkan Calvin Wenata. Dan ini dia sang banteng biru yang ternyata juga sudah mulai bangkit di minggu yang ke-7. Banyak banget tim-tim yang melakukan improvisasi dengan adanya keunggulan yang dipegang oleh Rebellion. Work in hand berjalan di arah top lane dan banyak keraguan-keraguan yang terjadi untuk Fnatic Onyx bahkan. Wow. Yap. Kayak mereka Apakah bahwa semua tim harus butuh tidak diprediksi oleh Gesser untuk Nah iya bangkit? ya, jadi curse ya kayak ini ya. belum dong, belum. Ya, karena kita belum melihat hasil dari game yang pertama, tapi Rebellion mereka sudah unggul cukup jauh. Kalau secara power ya kita bisa melihat tadi kekuatan untuk Inter yang menahan di depan dan satu ditukarkan dengan 3 ya tadi. Dan itu adalah angka yang cukup banyak, belum lagi untuk mapnya yang sudah selesai dan item yang dijual dengan map juga ini punya Melody Pro dengan satu Swift Crossbow. Oke, dan Lord bakal masuk ke inner turret juga. Dan gak banyak yang bisa ngomong Fnatic Onyx. Mereka begitu untuk mundur, mereka tunggu aja Rebellionnya masuk nih. Oke, ini kan Slot bakal punya charge juga. Ya, dengan speed yang sangat cepat di atas top lane, harusnya mendapatkan lebih Fnatic Onyx bisa menyelesaikan tugas mereka. Tapi ternyata tidak loh. Ya. Ini kita ditahan harusnya buat slot yang pertama. Dan kalau kalian lihat sebenarnya battle spell buat Master ini kan bukan ya, bukan purify, bukan sprint, Flicker. flicker yang dipakai dengan dia. Karena nggak ada ini program pasti dari Kiboy kan? Dan juga buat ngedot Kyrie dan bisa lebih jauh lagi. Oke, dan masih bisa defense ternyata dari Fnatic Onyx. Hanya ada satu base turret saja yang hancur. Tapi ini keunggulan yang dipegang sama Rebellion dan balik lagi. Pertanyaan kita dari awal. Apakah Rebellion bisa mengkonvert keunggulan ini menjadi kemenangan? Ya, karena kita pernah melihat mereka unggul sampai menit ke-12, tapi mereka yang masih kalah. Itu dia. Dan bahkan lihat di sini mereka coba inisiatif karena Raze dan juga Kiboy juga gagal. Mungkin hanya konsil aja, nggak ada trigger seperti game sebelumnya. Dan sebelum tim fight sebelumnya dan kondisi saat ini dilihat oleh Victor sudah di tangan dari seorang Matt. Kondisi menjauh arah Win of Nature nantinya akan di tangan dari Matt dan membuat cewek harusnya lebih ketat. Ya, semuanya tergantung memang buat cewek, tapi cewek dengan skill target top side itu untuk bisa memberikan multiple shot cukup sulit hanya mengandalkan ulti. Waduh, Nah ini woi. Ini kalau Rebellion ya. Wah. Tornado. Tornado. Wah. Nah, beli ya. Bagus
bagus tuh, udah di-review langsung ya. Iya. Saya dapat kalau gitu udah bilang tuh rumputnya. Oh, kesapu angin ya. Oke, tapi balik lagi dengan adanya zoning out terus-terusan ini dilakukan dengan adanya night spawn nih. Dari tadi di CCTV aja. Ya, cuma memberikan informasi. Oh. Offender! Ketika seorang yang tadi mundur ke depan dengan sebuah jawaban karena dia tidak tahu following up damage. Sedikit dari seorang kawin mendatang tapi pasti dari seorang yang terlalu sakit. Membuat cewek harus berkalah dan cast versus everybody. Target utama mereka adalah Min. Dengan adanya film apa yang bisa Harry terperangkap. Harry masih terselamatkan oleh Kibo. Lihat dengan Kylie Boy terakhir. Kalau Kylie itu tidak dijemput oleh Kibo, itu bisa menjadi korban kekerasan dari tim Rebellion. Sudah pasti. Dan Kyrie tadi sempat bingung, dia mau coba untuk targeting Karamet atau Hater. Akhirnya pindah haluan tadi. Dan waktu pindah haluan, ada ternyata Squad of Alpha. Yap. Buat bisa kabur juga tadi. Di Lordnya masih tahan memang sekarang sudah menunggu rest untuk kembali respond. Tapi mungkin rest memang di opening. Cuman yang di belakang kolomnya masih belum terlalu siap. Oke, dan retribution kali ini nggak bisa didapatkan oleh seorang Kylie. Dan berhasil dua seorang Matt! Berhasil dua seorang King Matt! Zoning out, mendapatkan poin kilat Sasno High Ground Defender. Di saat Lord yang kali ini bisa menunjukkan best rate mereka. Alright, dan membuat kali ini Fnatic Onyx dalam keadaan cukup terancam karena Lord in hand kembali akan berjalan di top lane. Lagi-lagi targeting yang memang cukup bingung karena Rex dari tadi juga coba untuk melakukan inisiasi, tapi sayangnya mereka nggak ada follow up damage yang cukup. Oh, Sans, 16 detik lagi menuju ke arah Besuret. Masih terlalu jauh, Max Gaming, Red. Dipecahkan, berhasil mendapatkan satu dan mau untuk menuju